yang Tuhan pakai di tempat ini dengan setia, melayani Bapak Ibu Saudara dimanapun berada melalui channel YouTube ini. Mensana incorpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Biarlah kita tetap menjadi gereja yang sehat, melakukan firman. Jadilah gereja yang sehat. Shalom Aleichem. Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di minggu ketiga di bulan September ini, saudara dan saya masih mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Nanti kita masih beribadah online. Mari kita siapkan setiap hati kita. Kita menerima lawatan jamaah Tuhan terjadi buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami tidak pernah menjauh dari roh-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, berharga dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah
dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar Tuhan. Kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan. Oh, pagi hari ini umat Tuhan, khususnya di GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi, masih bersama-sama beribadah melalui online. Kami ucapkan syukur buat pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa dan sempurna atas kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami berdoa biarlah lewat channel YouTube ini siapapun yang menyaksikan, siapapun yang beribadah, nama Tuhan dimuliakan. Mereka diberkati dan sungguh-sungguh kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Bapa. Setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan beri kelegaan. Hari ini hari perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Hari kemerdekaan, hari kelepasan, hari pembebasan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa dan kami percaya bahwa penggenapan mujizat penuaian pasti terjadi atas keluarga kami, pasti terjadi atas rumah tangga kami, pasti terjadi atas gereja Tuhan, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Kita memuji Tuhan karena kasihnya tak putus sudah dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita akan pujian. Haleluya. Ku memuji Tuhan. Haleluya.
setianya, kasih setianya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita bersorak semua umat pemenang Allah. Karena kasih Tuhan dan kesudahan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya tak terhingga. Haleluya. Bernapas memuji sananya di atas gunung. Dan aku tuangkan padamu bersyukur kasih kami. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami bawa pujian bagimu, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia Raja. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, bahwa kita umat pemenang. Kita bersyukur atas kemenangan, karena kita punya Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Oh haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang
Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kini saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita berdoa. Kita dudukkan kepala. Bapa di dalam surga, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Pengorbananmu yang begitu berharga dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, nama itu yang pikat hatiku. Kasih Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan setulus hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu memang dambaan setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami mengenangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka pikiran kami Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, kami dapat lakukan dalam hidup kami. Dan kami jadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kami tak pernah sesali Tuhan mengiring Engkau Yesus sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali. Saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan setulus hati kami Tuhan, dan kami tidak pernah menyesali mengiringi Engkau Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga Tuhan yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami hingga hari ini. Kami tetap berbakti memuji Tuhan dalam setiap persoalan pergumulan kehidupan di tengah badai pandemi yang ada, tapi kami tetap beribadah memuji Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami sekaliannya. Tuhan nyatakan roh-Mu, nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap kalimat dan kata yang keluar dari lidah hamba-Mu semua berasal daripada-Mu. Biarlah urapan baru turun atas hamba. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman Allah. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan para pengurus yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih semua Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tema gereja yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja yang sehat itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kita menjadi sehat jikalau ada 5 indikator ini ada pada kita. Yang pertama, gereja itu akan menjadi sehat jikalau kita ini semua bertobat, saudara. Yang kedua, jikalau kita ditanam. Dan yang ketiga, jikalau kita bertumbuh. Lalu yang keempat, jikalau kita berbuah. Dan yang kelima, gereja itu pasti sehat jikalau dia menjadi gereja yang dewasa. Nah, saudaraku yang terkasih sama Tuhan,
Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita sekaliannya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat ayat per ayat yang berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara bicara tentang Kristen. Kristen itu dinyatakan menjadi pengikut Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi itu artinya yang dipisahkan. Jadi gereja atau orang percaya itulah orang-orang yang dipisahkan. Kita beda dengan dunia, kita tidak sama dengan dunia. Maka itu sebabnya dikatakan di sini bahwa kita ini adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Jadi kalau dikatakan Kristen itu pengikut Kristus, maka salah satu yang harus kita pegang adalah bahwa kita adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang terpisah. Dia tidak sama lagi dengan dunia. Dia tampil beda dari sikap dan perbuatannya, dari segala tindakannya dia tampil beda. Nah, gereja kita itu akan menjadi sehat kalau kita semacam itu. Lalu saudara, dikatakan di situ dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, saudara dengarkan baik bahwa kita dikatakan anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah dia harus menjadi keluarga yang rukun. Itu menjadi kita sehat, saudara. Nah, kita satu gereja kan berbeda-beda daripada suku, berbeda budaya yang kita raih. Tetapi karena ada fokus kita adalah Allah, dan di dalam Allah, dalam Kristus, kita menjadi sewarga, kita menjadi keluarga Allah. Nah, keluarga Allah yang harus diperhatikan adalah bagaimana kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang rukun satu dengan yang lain. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan begini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, keluarga yang dikatakan keluarga Allah itu dibangun di atas dasar. Yang pertama dikatakan para nabi, para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita akan dibangun di atas dasar para rasul. Para rasul itu mereka hidup di dalam kehidupannya yang senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Demikian juga para nabi, dan dikatakan di situ Kristus sebagai batu penjuru. Ayat 21 dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, saudara, kalau dikatakan orang percaya, orang Kristen, dan dikatakan di situ dikatakan adalah menjadi gereja yang sehat, kita menjadi rukun satu dengan yang lain, saudara. Perhatikan, dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Bait Allah itu apa? Tempat Allah berdiam, saudara. Tempat Tuhan ada di dalam hidup kita. Jadi kalau andai kata Pak Kirsom dan juga teman-teman yang lain, dia berbeda suku. Tetapi pada pemikirannya, prinsipnya tidak lagi berdasarkan suku, tapi berdasarkan siapa yang diam di dalam. Nah ini Bapak Ibu Saudara, berdasarkan siapa yang diam di dalam. Nah kalau Kristus diam di dalam, Kristus tidak pernah menyakiti loh saudara. Tapi sekarang ada banyak anak-anak Tuhan saling menyakiti satu dengan yang lain. Gereja pecah karena saling menyakiti, saling melukai satu dengan yang lain. Kenapa? Dia nggak mengerti, dia nggak memahami bahwa dalam dirinya ada Kristus Tuhan yang berdiam, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ini yang menjadi pola pemikiran kita, saudara, maka gereja ini akan sehat. Kristus yang ada di Pak Kirsom, Kristus yang ada di para penatua, Kristus yang ada di para diaken, Kristus yang ada
di dalam kehidupan para pelayan, jemaat semuanya, maka gereja ini akan menjadi gereja yang rukun, menjadi gereja yang sehat loh Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali yang kita dengar dari berbagai pakar gereja adalah bagaimana gereja supaya bertumbuh. Nah saudara, kita bukan mengurusi pertumbuhannya saudara. Banyak orang berpikir bagaimana supaya bertumbuh, sehingga mereka membuat berbagai macam cara dalam gereja. Yang penting gereja mereka bertumbuh. Yang penting karena berpikir mereka, waduh gereja kita udah sekian lama, udah puluhan tahun tapi kok nggak bertumbuh. Pemikiran mereka bertumbuh dalam kuantiti atau jumlah saudara. Nah sehingga mereka akan melakukan berbagai macam cara supaya mereka bisa bertumbuh. Tapi ada satu hamba Tuhan yang begitu luar biasa yang bernama Rick Warren. Rick Warren dia berkata kita tidak mengurusi pertumbuhan. Tapi yang kita urusi adalah kesehatan gereja. Nah contoh saudara, anak bayi. Apa yang kita urus? Kita nggak perlu urus saudara bertumbuhnya. Bagaimana cara bertumbuh anak bayi. Kita nggak urus pertumbuhannya. Tapi saya percaya saudara, kalau bayi ini sehat, nutrisinya bagus, makanannya bagus, semuanya bagus saudara, dengan sendirinya bayi itu akan bertumbuh. Gereja juga demikian Bapak dan Ibu Saudara. Kalau gereja sehat, kalau gereja betul-betul sehat saudara, dia pasti bertumbuh. Makanya gereja itu harus dimulai dari pertobatan. Ya harus bertobat, harus ditanam saudara. Gereja itu harus ditanam. Nah gak boleh gereja saat sekarang ini, contoh umpamanya tanaman cabai, tanam hari ini di sini. Lalu sebulan kemudian dipindahkan di tempat yang satu. Lalu sebulan kemudian ditempatkan di tempat yang satu. Pertanyaannya, cabai ini bertumbuh sehat atau malah kuntet loh saudara. Dia akan kuntet, dia akan tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dia dipindahkan, dia enggak ditanam saudara. Lalu gereja itu harus bertumbuh. Jadi jemaat-jemaat kalau sudah bertobat, dia dalam satu gereja. Ya saya bersyukur, saya dengar di pelayanan daripada Pak Kirsom, begitu dilayani semua jemaat untuk sama-sama bisa menjadi gereja yang tertanam. Nah kalau udah tertanam saudara pasti sama-sama bertumbuh. Kalau gereja sudah sama-sama bertumbuh, saudara pendeta nggak usah lagi capek-capek memberitakan Matius pasal 28. Pergilah jadikan semua bangsa menjadi murid. Tanda gereja bertumbuh, dia akan pergi sendiri dengan sendirinya. Tapi kalau gereja nggak bertumbuh, udah pendeta mau ngomong seperti apapun, mereka santai saja. Tapi saya percaya di sini jemaat-jemaat luar biasa semua. Semuanya memberitakan Yesus kemanapun mereka. Itu tanda kita bertumbuh. Tanda gereja yang sudah bertumbuh itu saudara, dia tidak gampang tersinggung. Gak gampang sakit hati. Gak gampang marah. Gak gampang dia untuk tinggalkan gereja. Karena dia udah bertumbuh. Lu setelah bertumbuh baru berbuah. Gereja itu harus berbuah. Ini ada jemaat udah puluhan tahun ada di gereja. Tapi nggak berbuah-berbuah. Kenapa? Ini menjadi masalah. Nah yang paling heran, bukan hanya sekedar jemaat. Sudah pelayan tapi nggak berbuah. Waduh, kasihan saudara. Jadi gereja kita, jemaat Aletheia ini harus menjadi gereja yang sampai dalam pertumbuhan dan berbuah. Orang-orang akan melihat beda. Kalau jemaat Aletheia, waduh berbuah. Buahnya enak, nikmat, dan dirasakan setiap orang. Nah kalau sudah berbuah baru gerejanya dewasa. Di gereja kita menjadi dewasa. Nah saudara ingat bahwa kenapa sih dikatakan pernikahan Kristen itu gak boleh cerai. Gak boleh cerai pernikahan Kristen. Kenapa? Ternyata pernikahan Kristen itu dikatakan tidak boleh cerai karena itu adalah merupakan sebuah gambaran. Gambarannya apa? Gambaran dari jemaat atau gereja sebagai mempelai Kristus sebagai mempelai laki-laki. Wanita, gereja mempelai wanita, Kristus sebagai mempelai laki-laki itu disatukan saudara. Menjadi satu. Kita menjadi satu keluarga. Kita menjadi satu dalam Kristus saudara. Maka itu sebabnya dikatakan bahwa pernikahan Kristen itu nggak boleh cerai. Karena hubungannya adalah antara gereja dan Kristus. Saya sebagai laki-laki digambarkan sebagai Kristus. Makanya bapak-bapak dengar. Jangan hanya nuntut, istri harus tunduk. Dengar kalau kita sebagai bapak yang dikatakan kita disamakan dengan Kristus. Kristus dia rela berkorban untuk dosa orang lain.
Nah, jadi Bapak dan Ibu Saudara, dia adalah gambarannya seperti begitu. Nah, yang saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara adalah, adakah pernikahan, ya, adakah pernikahan yang kita lihat menikah seorang anak baru gede, belum cukup umur, menikah dengan seorang laki-laki dewasa? Gak mungkin, saudara. Nah, jadi kalau Yesus adalah Kristus Tuhan yang adalah dewasa dalam segala hal, maka kita harus menjadi gereja yang dewasa. Gereja yang dewasa inilah yang layak nikah dengan Kristus, saudara. Tapi bagaimana mereka menjadi dewasa sekarang ini? Dikit-dikit mundur, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit cengeng, saudara. Waduh, jemaat mana itu? Oh, yang jelas bukan jemaat JBI Alitea. Itu jemaat jalan-jalan di mana-mana, saudara. Jemaat Alitea semua, waduh, jemaat dewasa. Dewasa bukan karena dilihat dari kumisnya, saudara. Haleluya. Jadi karena saya kumisan bukan udah dewasa, saudara. Dewasa itu bagaimana seorang yang sungguh-sungguh dinyatakan dewasa, dia mampu menghadapi berbagai macam rintangan, dia tidak tergoyahkan. Haleluya. Dia enggak akan gampang mundur, saudara. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, kita tadi sudah melihat indikator daripada gereja yang sehat ada 5 hal. Yang pertama tadi, gereja itu harus bertobat, gereja itu harus tertanam, gereja itu harus bertumbuh, gereja itu harus berbuah, dan gereja itu harus dewasa. Inilah gereja yang disebut sehat. 5 hal ini. Nah, cuman kan karena waktunya enggak panjang, saya cuman mau cerita tentang gereja yang bertobat. Nah, saudara, gereja yang bertobat ini pun di gereja kami hampir 10 kali belum selesai, saudara. Ya, sampai hari ini belum selesai. Jadi di sini ya sudahlah. Ya, pokoknya kita nikmatilah seada apa yang kita akan nikmati tentang gereja yang bertobat. Nah, saudara, hari ini kita akan bicara tentang gereja yang bertobat. Nah, saudara, miris. Menurut saya miris melihat keberadaan gereja. Ada banyak saudara gereja belum bertobat udah berkhotbah. Belum bertobat udah penatua. Belum bertobat sudah WL. Nah, lo dari mana indikator? Gampang. Coba tegur dia. Coba deh Pak Kirsom menegur seorang penatua yang tidak salah dipersalahkan. Kalau salah dipersalahkan, salah aja dipersalahkan gak mau, apalagi benar dipersalahkan. Waduh, itu gak mungkin, saudara. Ya, nah ini buktinya. Ditegur, dinasehati gak mau, kabur malah. Nah, ini membuktikan bahwa gereja belum bertobat. Belum bertobat, saudara. Nah, saya seringkali bilang dengan di gereja yang saya layani bahwa saudara, mungkin kita ditegur, mungkin kita dikibuli, mungkin kita diinjak, mungkin kita dijolimi. Nah, lalu kita mulai sakit hati. Padahal kita nggak mengerti kadangkala Tuhan pakai itu untuk mendandani hati kita. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Orang nggak berarti kebetulan memaki-maki saya. Nggak kebetulan orang untuk menjolimi saya. Nggak kebetulan orang untuk merugikan saya. Pertanyaannya, adakah setiap situasi dan kondisi kan terjadi pada kita tanpa sepengetahuan Tuhan? Nggak ada. Semua adalah di dalam kendalinya Tuhan, saudara. Jadi apapun yang terjadi bagi kita, lihat dari sisi positifnya. Bahwa semua yang terjadi itu adalah cara Tuhan untuk mendandani hidup saya. Itu yang Tuhan pakai. Oh, saya enggak, saya ditegur, saya dijolimi, saya disakiti, saya di macam-macamin, saudara. Tapi ketika kita bilang, oh ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau memang ada dari bagian apa yang saya alami itu, masih ada di hati saya. Belum bisa menerima, masih suka sakit. Tuhan hari ini dandani hati saya. Tuhan jamah hati saya. Supaya saya betul-betul menjadi gereja yang sehat di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu, betapa sayangnya gereja-gereja banyak yang tidak sehat, saudara. Saya mulai sudah menjadi sekarang ini sudah 23 tahun melayani. Terlalu ada banyak gereja itu berpecah. Itu semuanya bukan berdasarkan pada gereja mula-mula. Mereka berpecah, memang Tuhan izinkan supaya menyebar mereka kemana-mana. Tapi kalau sekarang, apakah iya berpecah di sport center, pindah di THB?
itu mah enggak menyebar itu saudara. Ya, tapi saya mau bilang itu merupakan sebuah indikator bahwa gereja belum bertobat sungguh-sungguh. Nah itu sebabnya gereja GBI Mawar Saron saat ini sedang berbicara sampai 6 bulan terakhir ini, sampai nanti akhir bulan, saya akan berbicara tentang gereja yang sehat, saudara. Gereja yang sehat itu yang akan kita bicarakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas gereja yang bertobat, kita terlebih dahulu membahas apa itu gereja. Apa itu gereja? Kata gereja berasal dari kata dalam bahasa Yunani eklesia. Eklesia itu artinya atau definisi sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dari mana? Dari kegelapan. Nah nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam 1 Petrus, ya saya akan baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah saudara ketika kita baca Alkitab, coba lihat. Kamulah, langsung tangkap itu bahwa kata kamu itu adalah saya. Jangan pernah membaca Alkitab, oh ini tulisan zaman dulu. Tapi mari baca Alkitab ini sedang diarahkan kepada saya. Dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara luar biasa loh. Ketika Tuhan mau panggil kita begini. Kamulah bangsa yang terpilih. Kita dikatakan bangsa yang terpilih. Langsung dikatakan imamat rajani. Gelar kita langsung imamat rajani loh Bapak Ibu Saudara. Sayang kalau orang Kristen itu biasa-biasa. Main-main menjadi orang Kristen. Tuhan sudah kasih kita punya nama imamat rajani. Lalu bangsa yang kudus. Tapi gereja selalu jatuh bangun dalam dosa saudara. Dari semula Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita menjadi, dikatakan di sana, menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tapi seringkali kita mengkategorikan diri kita menjadi umat kepunyaan dunia. Kita lebih cinta akan dunia, saudara. Ternyata kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa, saudara? Supaya kau memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Jadi saudara ada di dunia ini tidak santai. Tidak harus hanya untuk menikmati barang-barang panah, mobil mewah, rumah mewah, dan mungkin uang yang banyak. Bukan itu tujuan Tuhan. Menjadikan kita umat pilihannya. Tetapi kita dipilih Allah supaya kita menjadi corongnya Allah. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karya-karya Tuhan yang besar. Dari bibir lidah kita keluar. Dari perbuatan-perbuatan tangan kita nampak oleh dunia. Bahwa orang akan memandang dalam diri kita. Kita bukan diri kita tapi ada Allah yang hebat. Allah yang besar. Allah yang dahsyat itu yang ada pada kita saudara. Nah sungguh luar biasa menjadi orang Kristen saudara. Tapi kita seringkali tidak memakai hal yang luar biasa itu dalam perjalanan kehidupan kita saudara. Kita lebih tertarik dengan dunia. Kita lebih tertarik dengan perkara-perkara dunia. Nah dikatakan bahwa kita itu keluar dari kegelapan. Menuju terangnya yang ajaib. Siapa terang yang ajaib itu? Yesus. Saudara, Yesuslah terang yang ajaib itu. Kita keluar dari kegelapan, kita bergabung dengan terang yang benderang. Artinya, ketika kita ada dalam pergabungan dengan terang yang ajaib, maka saudara, pantulannya saja, jika kita pantulkan kepada banyak orang, maka orang dunia akan bisa melihat cahaya yang luar biasa dari dalam kehidupan kita. Berikan tepukan tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, orang akan pantulannya saja. Nah sementara kita digabungkan dengan Tuhan. Berarti kita menjadi terang, menerangi kegelapan. Saudara. Jadi gereja, jangan saudara lihat temboknya. Maka kita harus bangun gereja yang besar saudara. Gak salah. Saya saat ini sedang bermimpi bangun gereja 1000 seat di Harapan Indah. Ini impiannya. Bermimpi. Itu impian saya Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara bukan itu menjadi fokus yang terpenting. Tapi bagaimana saya dan gereja yang saya layani memantulkan sinar kemuliaan Allah bagi setiap orang. Dan sehingga setiap orang yang melihat cahaya itu mereka diselamatkan bagi hormat kemuliaan Tuhan.
Nah ini loh Bapak dan Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, gereja harus bertobat. Kenapa gereja harus bertobat? Saudara, ini diungkapkan ya Matius 3:2 dikatakan begini. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini diungkapkan ribuan tahun yang lalu loh saudara. Itu masih ada kalau ini diungkapkan oleh firman Tuhan, oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara itu terjadi 2000 tahun yang lalu saudara. Coba bayangkan sekarang kita sudah ada di 2000 tahun penghujung. Berarti sudah lebih dekat kedatangan Tuhan itu. Maka itu sebabnya saudara, saya percaya saudara tidak semua orang Kristen masuk surga. Ini saya sebagai hamba Tuhan saya harus mau bilang, tidak semua orang Kristen yang masuk surga. Loh, Alkitab kan sudah bilang, tidak semua yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi siapa? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku, saudara. Dengar, kehendak Bapa yang tertinggi dalam hidup kita adalah pertobatan. Itu berita yang paling begitu luar biasa diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya yakin, saudara, di sorga sana hanya orang-orang yang bertobat yang masuk di sana. Ya, hanya orang-orang yang bertobat yang ada di sana. Saudara nggak usah bertanya deh, bagaimana kalau seorang yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus, apakah dia sudah bertobat? Saudara jangan lihat sebuah kasus-kasus yang khusus. Nah kalau kita bisa seperti itu, bagus saudara. Saudara nggak perlu bertobat. Tapi pada waktu kita tahu tentang kematian kita, udah di tiang gantung saudara, kita mau bilang Tuhan bahwa aku bersama dengan engkau ke Firdaus. Hari itu juga Yesus bilang, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Tapi pertanyaannya, tahukah hari kematian kita? Nggak tahu loh saudara. Dan itu sebabnya Tuhan bilang bertobat. Nah apa itu bertobat? Kata bertobat dimaknai sama dengan kata metanoia. Dalam bahasa Yunani yang dapat didefinisikan sebagai berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama atau meninggalkan cara hidup yang lama. Nah saudara, saya boleh maju ke depan sedikit ya. Saya mau bilang gini, kalau dikatakan bertobat saudara, bertobat kata metanoia tadi berbalik 180 derajat. Berarti saya sekarang hidup saya di sini. Hidup saya najis, kotor, bocor mulut, tidak mengekang lidah, suka ngata-ngatain orang, suka maki-maki orang saudara. Tapi saya dengar Yohanes Pembaptis bilang apa? Dia bilang begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu saat saya dengarkan kalimat itu dan Roh Tuhan menguatkan itu dalam diri saya. Sehingga saya mau menerima pertobatan itu. Dan bertobat artinya berbalik 180 derajat. Inilah yang disebut bertobat loh Bapak Ibu Saudara. Jadi enggak bertobat itu menurut Alkitab bukan pelan-pelan. Kan kita kan seringkali kan untuk memberikan toleransi kepada orang-orang, ya udahlah bertobat kan pelan-pelan. Kalau sekarang ngerokok 10, besok jadi 9 jadi ini. Lo saudara jangan. Takutnya walaupun jadi 1, kalau pas 1 dia mati. Kan Bapak Ibu Saudara jangan bilang begitu ya. Jadi bertobat itu ternyata kalau kita lihat dari kata metanoia, dia itu berbalik 180 derajat. Ini berbalik langsung. Ketika dengarkan berita keselamatan, dia berbalik saudara. Ya, berbalik. Nah inilah yang disebutkan metanoia. Berbalik 180 derajat. Tadinya kenajisan, kekotoran, sekarang terang Kristus yang menjadi warna kehidupan. Itu yang dilihat, itu yang dijalani dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Nih, orang yang kan tadi kan saya kan di sini. Saya adalah milik dunia. Karena saya hidup dengan bocor mulut, kata-kata kotor, kata-kata sialan, semua keluar dari mulut saya. Dan saat ini saya bertobat. Ya, saya bertobat. Berbalik, berarti saya ada dalam Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 17 dia berkata begini. Siapa yang ada di dalam Kristus? Pertanyaannya semua jemaat Aletheia, apakah engkau ada dalam Kristus? Yang benar nih, kalau engkau ada dalam Kristus, lihat ayat selanjutnya. Jangan cuma amin, saya dalam Kristus. Selanjutnya dia bilang begini,
Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, saudara. Kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba, saudara. Ya, jadi kita ciptaan baru. Nah, yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba. Mana yang lama? Yang lama, ya, yang lama itu saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara. Yang lama dalam Galatia, ya, Galatia 5, 19 sampai 21, dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tadi saya sudah katakan, kalau nggak bertobat nggak pasti masuk surga. Walaupun kita Kristen, mungkin kita menjadi pendeta, mungkin kita jadi pengkhotbah. Ada juga saudara, walaupun kita pengkhotbah tapi kita nggak bertobat, Bapak dan Ibu Saudara, kita nggak mungkin masuk surga. Dari Matius 7:21 dikatakan tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapak apa? Bertobat, saudara. Lalu dikatakan, lihat situ, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan kesembuhan ilahi demi namamu? Saudara dengar apa kata Tuhan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Menyedihkan, saudara. Sudah pengkhotbah, sudah penatua, sudah WL, saudara. Tapi pada ujungnya Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Saya berdoa kiranya Tuhan tolong jemaat Aletheia. Tidak ada yang ditolak oleh Tuhan. Haleluya. Semua di Tuhan sambut dan berkata, sabaslah engkau hai hambaku. Masuklah bersama dengan Tuhanmu. Nikmatilah perjamuan makan bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Itu yang menjadi harapan saya sebagai pengkhotbah. Saya sebagai pengkhotbah bukan melihat apa yang harus saya dapat di dunia. Rumah mewah, mobil mewah, bukan itu, saudara. Saya melayani Tuhan bukan supaya saya diberkati Tuhan. Saya jadi orang Kristen bukan supaya hidup saya berubah dari miskin jadi kaya, bukan, saudara. Saya melayani Tuhan karena saya rindu untuk saya tidak ditolak oleh Tuhan dan nantinya saya akan ada memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Berikan tepukan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa loh Bapak dan Ibu Saudara. Itu kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Saya nggak merindukan yang lain. Saya rindu supaya hidup saya sungguh-sungguh ada seperti Kristus. Dan pada waktunya saya akan ada bersama dengan Dia. Itu kerinduan saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang ada di dalam Kristus, yang lama berlalu, saudara. Jadi kalau saudara masih suka ngomongin orang, itu yang lama. Hari ini harus bilang, aku bertobat. Kalau suka masih bocor mulut, dengar khotbah ini, stop bocor mulut. Kalau suka membuka aib orang, stop buka aib orang. Itu bukan urusan. Ada Tuhan yang menjadi hakim yang adil, yang baginya tidak ada yang tersembunyi. Gak usah buka-buka aib orang, saudara. Gak usah buka-buka kekurangan orang, kesalahan orang, kutilnya orang. Padahal kita juga pernah kutilan, kan? Kan pernah juga kita kotor hidupnya, kan? Mungkin sekarang kita jadi bersih, tapi kau lebih kotor daripada semula. Kalau engkau masih tak bocor mulut. Walaupun kita ada di gereja loh Bapak Ibu Saudara. Itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya, kategori orang bertobat itu ya dikatakan bahwa yang meninggalkan yang lama dan kita ada dalam hal yang baru. Apa yang baru itu? Yang baru telah tiba. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau orang sudah bertobat, yang lama ditinggalkan, yang baru tiba. Dalam dirinya apa? Ada kasih, ada sukacita. Kapan sukacita ada? Sukacita datang pada waktu sekalipun ada berita dari kantor, Pak, di PHK, gak ngancam. Bilang puji Tuhan, bersyukur. Karena kalau kita di PHK,
Tuhan tidak akan pernah biarkan kita asal betul kita anak Tuhan. Amin. Jadi jangan marah-marah, jangan bersungut saudara kalau di PHK. Tetap bilang puji Tuhan. Oh, hati kita bersuka cita. Pulang ke rumah bilang sama istri, "Ma, yuk kita nyanyi dulu yuk. Hari ini adalah hari yang berbahagia." Loh, kok nyanyi begitu, Pak? Kita mau merayakan hari di mana Bapak hari tadi jam 10 tepat di PHK dari kantor. Wah, ini namanya hidup yang betul-betul sudah baru, saudara. Bukan langsung pulang ke rumah. Loh, Bapak kok jadi begitu? Jangan nanya-nanya lo, diam lo. Itu bukan jemaat Alitea. Itu jemaat yang ada di Bangladesh. Jemaat Alitea mau, waduh pasti seperti tadi. Langsung, ku berbahagia, yakin teguh. Loh, itu loh saudara, itu nyanyian orang yang baru di PHK itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau burung di udara saja dipelihara Tuhan, masakan kita tidak dipelihara? Haleluya. Jadi kita harus bertobat saudara ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu yang ada pada kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan. Lalu orang yang dikatakan bertobat itu ternyata harus ada buah-buah yang harus kita tampilkan. Nah, dalam Matius pasal 38 dikatakan begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapan? Setiap saat, Pak. Setiap saat kita harus hasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita, saudara. Nah, buah pertobatan itu apa? Yang pertama, saudara ya. Yang pertama, buah pertobatan itu adalah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi tanda engkau bertobat, yang pertama adalah engkau harus betul-betul percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, makanya saudara nggak usah paksa, istri pun nggak boleh dipaksa, suami pun nggak boleh dipaksa, anak pun nggak boleh dipaksa untuk mempercayai Yesus itu pribadi loh saudara. Ya, secara pribadi, terima dia, percayai dia secara pribadi itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, yang kedua, buah pertobatan yang kedua adalah mengakui dosa. Ada banyak Bapak Ibu Saudara orang Kristen udah bertahun-tahun, udah menjadi pelayan, udah menjadi pemimpin, udah menjadi banyak hal saudara yang dikerjakan sebagai orang Kristen, tapi masih menyembunyikan dosa. Tidak mengakui dosa. Nah, harus kita menghasilkan buah pertobatan. Hasilnya apa? Kita harus mengakui dosa kita loh saudara. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9, jikalau kamu mengaku dosamu, dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan apa? Dan menjauhkan kamu dari segala kejahatan, saudara. Nah, jadi itu kalau kita sudah dikatakan bertobat, buahnya yang pertama kita mengakui dosa. Yo, Bapak Ibu akuin dosa. Akui, ya, akui kepada Tuhan. Kadangkala juga saudara akui juga kepada orang yang tepat supaya kita bisa dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga adalah bahwa buah pertobatan yang ketiga, kita harus meninggalkan dosa. Saudara, banyak orang Kristen itu hanya sampai pada level mengaku dosa. Ketika engkau cuma mengaku dosa, Tuhan tidak buat apa-apa loh saudara. Ya, makanya dalam 1 Yohanes itu dilengkapi dengan Kisah Para Rasul pasal 3:19. Ya. Kita apa? Sadarlah dan bertobatlah. Jadi ada dua, sadar. Sekarang kan kita banyak orang Kristen cuma sadar kan? Oh sadar saya melanggar, sadar saya marah-marah. Tapi enggak pernah saudara bertobat dari situ. Ternyata ayat Kisah Para Rasul 3:19 berkata, sadar dan bertobatlah supaya dosamu diampuni, saudara. Jadi harus kita sampai pada bertobat baru dosa kita diampuni. Jadi kalau saudara cuma sadar, Bapak Ibu Saudara yang sama Tuhan, saya mau bilang maaf, tidak akan pernah terjadi pengampunan. Kalau hanya tingkat kesadaran saja. Nah, lalu yang keempat dan yang terakhir, apa buah pertobatan yang terakhir, saudara?
Ketika kita sudah dikatakan bertobat, kita berjalan dalam terang Kristus. Mulai kita dikatakan bertobat, kita mulai berjalan dalam terang firman Allah, dalam terang Kristus. Kita mulai ambil saudara sikap untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita mulai giat membaca Alkitab, kita giat berdoa, kita giat menyanyi. Lalu mungkin kita sudah mulai melayani Tuhan, saudara. Kita nggak boleh berdiri di tempat saja, tapi kita harus melangkah dari tempat kita kepada hal-hal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih sama Tuhan, ketika kita gereja kita sudah bertobat, saudara, ya paling tidak hal yang pertama ini saya mau sampaikan ke Bapak Ibu saudara, kalau gereja kita bertobat, pasti gereja kita sehat loh saudara. Ya. Sehat loh Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang nyimpan iri satu dengan yang lain, marah satu dengan yang lain, tidak disimpan. Pasti kita menjadi jemaat yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu Saudara. Bapak di surga, saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman Allah yang kami dengar. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan kami, memberikan kami kesempatan sungguh-sungguh untuk datang pada Tuhan, bertobat, kembali ke jalan-jalan yang benar, meninggalkan jalan yang jahat. Tuhan tolong kami sekaliannya. Berkati semua jemaat-jemaat yang ada di GBI Alitea ini. Tuhan tolong mereka, bekerja Engkau bagi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa buat keluarga besar Alitea Tuhan. Jagalah Tuhan Yesus keluarga besar Alitea dari segala kecelakaan. Jagalah nyawa mereka. Jagalah Tuhan keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau tahirkan setiap apa yang mereka makan dan minum. Tahirkan setiap udara yang mereka hirup. Tahirkan setiap Tuhan Yesus apa yang mereka sentuh dan yang menyentuh mereka. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan mereka. Termasuk COVID-19 tidak akan membahayakan umat-Mu. Tuhan tolong mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Roh-Mu yang kudus turun atas umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau, berkati gembala sidang, Bapak Ibu Kirsom, keluarga, semua diberkati Tuhan, ditopang Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mana tangan-tangan ini berkati Tuhan hari ini. Tolong lambaikan tangannya, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita berdoa, kita doakan kepada. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu sampai saat ini buat kami Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarkan firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dimanapun kami pergi, kami menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Kau terus berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melangkah pergi. Ada penyertaan Tuhan yang selalu bersama dengan dia Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pekerjaan usaha tangan yang Kau berkati Tuhan. Dan Kau berkati juga keluarganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan yang memberikan korban syukur. Yang menjadi korban syukur itu memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku pasti. Ku
syukur jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan melihat pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna atas hidup kami Tuhan. Dari awal hingga selesai ibadah kami, Engkau telah menolong, Engkau telah menyertai kami, sehingga ibadah kami boleh terselesai dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan boleh menjamah mengurapi setiap hati kami Tuhan, sehingga kami mengalami perubahan perbaharuan yang sungguh sempurna yang berasal dari Engkau. Iman kami makin sehat, iman kami makin kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bagi kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, bagi kami yang lemah Engkau kuatkan. Bagi kami yang terikat Engkau berikan perlepasan Tuhan Yesus. Kami percaya mukjizat itu pasti terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu. Kemanapun dia berada Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati pekerjaan usaha tangannya Tuhan, apapun yang dia kerjakan Engkau buatkan berhasil. Engkau berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Semuanya Tuhan yang Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapa. Bapak Ibu Gembala kami serta kedua anak-anaknya Tuhan. Kalau yang memberkati mereka Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan kesehatan yang sempurna. Kalau mereka punya kelemahan tubuh, punya penyakit dalam tubuh mereka, Tuhan kami percaya kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka. Terlebih-lebih Tuhan dari virus corona ini Tuhan kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus saja yang berkuasa atas hidup mereka. Tuhan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu setiap usaha pekerjaan tangan mereka Bapa.
Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka usahakan, Engkau buatkan berhasil Yesus. Dan Engkau juga berkati pelayanan mereka Tuhan. Semakin Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi mereka Tuhan. Semakin Engkau perluas daerah pelayanan mereka Tuhan Yesus. Biarlah melalui keluarga ini nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Biarlah melalui keluarga ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Kemanapun keluarga ini berada Tuhan Yesus, jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikan mereka saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu gereja yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati Tuhan. Sehingga siapapun yang melihat Tuhan, pasti mereka terberkati. Terima kasih Yesus. Dan Engkau juga yang memberkati hamba-hamba Tuhan, Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok-pelosok sana. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang memelihara mereka Tuhan. Engkaulah yang cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Engkaulah yang mencukupkan segala apa yang mereka pakai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi setiap hati pikiran kami Tuhan. Engkau terangi hati kami Yesus. Supaya kami memiliki iman yang besar, iman yang teguh kepada Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan Yesus seumur hidup kami. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan kemenangan. Kami mendapatkan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Pasti kami menerima mukjizat yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi gereja kami Tuhan, kalau yang memelihara. Supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan Engkau juga yang memberkati setiap lantainya Tuhan. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Engkaulah yang memberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalamnya Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis terlebih dari kuman, virus, bakteri, virus, corona ini Tuhan tidak bisa masuk di dalamnya. Karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar tinggal diam di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di mana kami nanti membuka pintu gereja kami juga Tuhan. Kami percaya ada gerakan Roh Allah yang menyala-nyala di gereja kami. Ada gerakan rohani yang sungguh luar biasa terjadi atas gereja kami. Sehingga siapapun yang mendengarkan Tuhan, gereja kami dibuka. Mereka pasti rindu untuk masuk di dalamnya. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu pasti terjadi. Tuhan, dan Engkau cukupkan juga segala kebutuhan, segala dana yang kami perlukan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti sediakan kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan lingkungan kami yang ada. Dari Helikonian, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi hati pikiran mereka Tuhan. Ketika mereka melihat, ketika mereka mendengarkan ada puji-pujian penyembahan kami, ada firman yang ditabur oleh hamba-Mu, mereka pasti terberkati. Sehingga hati pikiran mereka tersentuh Tuhan, mau mereka masuk di dalam gereja kami. Sehingga bangku-bangku yang kosong terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan, oleh jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi atas gereja kami. Penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami. Sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kerinduan kami selama ini ya Bapa. Kami merindukan gereja yang besar permanen supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi. Dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan, serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan. Kami rindu untuk memilikinya Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya ketika kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ketika kami bergantung kepada Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa. Mukjizat berkat Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Pasti tercurah atas hidup kami Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya.
Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang memiliki kuasa, Tuhan Allah yang memiliki keajaiban, Tuhan Allah yang memiliki kekayaan di sorga maupun di bumi. Engkau pemiliknya Tuhan. Di tahun ini pasti Tuhan memberkati kami. Kami sangat yakin pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan dan kami imanin janji-Mu. Bapa yang tak pernah kami lihat dan tak pernah timbul di dalam hati kami. Dan tak pernah kami dengar, Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami ini ya Bapa. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu meliputi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga bangsa kami ini mengalami kesembuhan Tuhan Yesus. Mengalami pembebasan, mengalami pemulihan yang sungguh luar biasa yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus. Pemimpin kami dari presiden sampai ke RT. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi mereka, kalau yang memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah kepada mereka segala penyakit, terlebih dari virus corona ini Tuhan, kalau yang menjauhkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus saja yang memelihara mereka. Tuhan Yesus, dan Engkau juga berikan kepada mereka roh takut akan Engkau, supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh mereka Tuhan berasal dari Tuhan Yesus saja. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang cinta, damai dan rukun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat terkasih, angkat kedua tangan, arahkan pada Tuhan kita Allah yang saat ini akan memberkati Bapak dan Ibu Saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.